Hai, udah ready? Boleh, 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 silakan. Oke, selagi kita menunggu sang ratu, sang Miss Grand Jawa Timur. Boleh yang mau nge-share link gitu boleh. Di sini aku mau lihat dulu siapa yang udah join. Nah, itu dia. Oke, nggak masalah. Oke, hai Cita. Halo, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Wah, luar biasa banget ya. Oke, sebentar Cita. Aku matiin dulu ini aja. Apa namanya? Bluetoothnya biar denger. Bentar ya. Oke. Oke, hai Cita, coba tes. Udah denger kok. Oh, udah ya. Udah sekarang. Oke. Cita lagi nggak sibuk kan ya? Enggak kok. Oke. Nah, tadi kan udah tanya kabar nih. Kalau kegiatannya Cita sekarang ngapain sih? Selama Iya, selama ini ya, selama pandemi ya. quarantine. Bener. Yang pasti kuliah online. Terus habis itu juga sering bantuin mama sih kayak ngurusin settingnya. Terus habis itu juga akhirnya belajar masak sih. Oh wow, suka masak juga apa emang karena pandemi aja nih suka masak jadinya? Ini gara-gara pandemi sih karena memang Oh, oke. daripada ya main game terus ya nanti ya. Nah itu bener. Tapi main game tetap dong. Oh tetap. Oke, nah ini buat yang baru join nih teman-teman semuanya, aku mau ngenalin juga nih. Karena sesuai dengan di poster kan ya Cit ya, Cita ini adalah seorang Miss gitu, Miss Grand Jawa Timur Persahabatan 2019. Wow. Mana ini by the way ininya apa selempangnya Cit kok nggak dipakai? Oh mau dipakai sekalian. Gimana repot nggak kalau dipakai? Oke bentar ya. Iya, boleh, boleh, boleh. Nah, aku mau cerita sedikit nih buat teman-teman semuanya yang udah pada join. Jadi kalau misalnya Cita ini sebenarnya adalah mahasiswa gitu, karena sebenarnya aku sama Cita ini masih seumuran. Jadi di umur yang 20 tahun ini Cita sudah banyak sekali meraih prestasi di bidang beauty pageant gitu. Sebagai informasi, beauty pageant adalah kontes kecantikan di mana nah ini dia, di mana kontes kecantikan ini melibatkan banyak sekali peserta pastinya dan juga akan mengunggulkan, menonjolkan atau apa membawakan ya Cit ya membawakan dengan sesuai dengan apa yang ditentukan gitu dengan sesuai dengan namanya adalah kontes kecantikan. Yang pertama emang harus good looking dan yang kedua juga harus memiliki elektabilitas juga gitu kan untuk pemikirannya dan juga actionnya juga, jadi nggak cuma berpikir tapi juga langsung terjun ke lapangan. Dan Cita ini adalah apalagi menyabet predikat persahabatan ya Cit, jadi ini sangat bersahabat dong harusnya pasti ya. Harusnya ya harusnya. Oh harus dong, harus banget karena kan persahabatan harus bersahabat gitu kan. Betul betul. Ya Cita 2000 berapa? 19 ya kan bener ya? Iya 2019. Oke, untuk yang sekarang gimana Cit kalau dari Miss Grand sendiri 2020 Cit? Terus sekarang kan memang Miss Grand kan sudah kita udah nggak pakai yayasan lagi karena sudah dipegang sama Kak Ivan Gunawan. Oh iya Jadinya, bener. seleksinya pun makin ketat gitu loh, kayak dari kriteria yang dimampu itu makin ketat. Jadi kayaknya nggak bisa sampai seluruh Indonesia dari setiap provinsi itu harus bisa mewakilkan, gitu nggak bisa. Jadi pisah-pisah, jadi cuma sekitar 10 orang, 5 orang yang bakal jadi karantina gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya karena adanya ini ya, jadi berubah gitu regulasinya gimana? Ya betul. Oke, dan itu apakah ini berubah juga ke lain-lainnya apa untuk itu aja atau gimana Cit? Aku sih kurang tahu karena memang
Baru ya. Karena sudah lost kontak itu sih, jadi belum ada informasi selanjutnya. Oh, oke. Cita sendiri itu nggak cuma di Miss Grand Jawa Timur, tapi ada juga di kampus ya kan? Iya, di kampus. Sebagai Oh iya benar. Jadi sebagai putri Visip untuk Surabaya gitu kan. Nah, terus dan juga sorry untuk Selina ya. Masuk ini ke rekaman, ntar ibunya lihat dong. Nah, nggak apa, kita lanjutin aja ya Cit ya. Jadi kalau misalnya di dalam kampus adalah Visip untuk Surabaya. Kalau dari luar kampus selain Miss Grand apa lagi Cit? Kamu mendapat predikat apa aja di beauty pageant? Sampai Cita nggak gua tahan loh. Karena ini bacain komennya yang lucu-lucu. Oh iya bener. Kalau di Hah? Gimana? luar kampus sih baru kemarin ikut Miss Global Surabaya sih Oh, sebenarnya. oke. Kalau kemarin itu kan karena kalau gue cerita sedikit, karena kemarin itu kan sebenarnya runner up 1 termasuk dalam 3 besar gitu loh. Sebenarnya bisa mengunjungi timur seperti itu, tetapi karena aku memilih untuk nggak dulu deh, karena aku mau coba yang lain. Ya udah, jadinya yang berangkat ke Jawa Timur itu juara 1 sama juara 3. Oh iya ya, si siapa kalau juara 1 yang Diva, benar Diva, dan yang juara 3 adalah Go Agatha. Maaf beda jauh ya. Nah itu iya. Nah dan akhirnya dari ketiga itu kan 2 yang lanjut dan kamu lanjut ke Miss Grand gitu kan ya Cit ya. Benar. Dan apakah dari regulasi sendiri itu membolehkan atau gimana, boleh di-share nggak? Boleh, karena memang belum, kan Surabaya itu masih kota ya. Kalau Jawa Timur kan udah provinsi, jadi kalau kayak gitu masih bisa. Kecuali kalau kayak sebelumnya udah ke Jawa Timur, Oke. terus ikut lagi itu nggak boleh. Oh, selama berbeda tingkatan gitu nggak masalah ya, Cit? Oke, nah kalau misalnya beda tingkatan tuh kan nggak masalah gitu ya. Tapi akhirnya Cita di situ mendapatkan atau apa ya, menyandang sebagai 2 predikat sekaligus dalam 1 tahun, bener ya? Iya, betul. Oh, oke. Cit, boleh nggak sih diceritain gitu awal kamu bisa tertarik di dunia pageant gini tuh gimana sih? Sebenarnya karena pertama tuh nyoba-nyoba aja di Tabta. Impian itu kan memang, kalau teman-teman dekat pada tahu, aku tuh pengen banget dulu tuh jadi pramugari gitu loh, yang dimana identifikasi dengan catwalk, kayak gitu loh, dengan kecantikan, dengan kerapian, seperti itu loh. Terus yang kedua, aku juga kepingin dulu tuh, dari dulu tuh pengen banget ikut cakning gitu loh. Jadi akhirnya aku mungkin dong kalau aku tiba-tiba bukan siapa-siapa, nggak punya ilmu apa-apa nih, terus tiba-tiba datang daftar cakning, ditanya pengalamannya nih, gitu loh, kan pasti juga nggak enak kan. Jadi akhirnya aku beranikan diri gitu untuk cari ilmu dulu supaya nanti pada saat cakning tuh nggak kaget. Oh, jadi sebenarnya malah ini cita-citanya malah di Surabaya gitu kan? Cakning itu Surabaya kan? Ya tuh. Oh, tapi malah dengan akhirnya belajar dan banyak belajar, malah Cita mendapatkan predikat di Jawa Timur gitu. Iya, dan akhirnya udah akhirnya kayak tertarik sih, akhirnya coba lagi kalau misalnya ada informasi apa gitu, mikir-mikir lagi sih sebenarnya kira-kira serak nggak sama perlombaan itu kayak. Oke, ya. Dan sesuai dengan sesuai dengan judul pada malam hari ini kan, Beauty Pageant Live gitu. Jadi aku mengundang Cita ini untuk bercerita banyak gitu di dalamnya. Dan setelah Cita bergabung, apakah memang sesuai dengan tujuan gitu Cit? Karena kan kamu bergabung itu untuk belajar gitu kan. Di lain sisi ada bonus yang bisa kamu dapatkan sebagai predikat mendapatkan juara atau predikat itu tadi kan. Apa yang bisa kamu dapetin dari mereka itu, dari yayasan itu? Pertama memang akhirnya kita banyak dikenal sama banyak orang, dan itu akhirnya menambah relasi kan. Benar. Karena yang pasti kita juga dapat ilmu itu gratis gitu loh, karena kita kan masuk dalam seberapa besar kayak gitu loh. Dan setelah itu banyak job-job itu kayak tawar-tawaran, terus habis itu kita jauh lebih paham gitu loh.
oh cara public speaking yang benar seperti ini, cara catwalk yang benar seperti ini, terus cara berpenampilan yang menarik itu seperti ini. Oh, oke. Dari catwalk sendiri ada nggak sih cheat tips atau gimana untuk mendapatkan catwalk yang bagus gitu? Mungkin teman-teman di sini ada yang mau gabung juga. Aduh, sebenarnya sih ini kalau menurut aku doang ya. Boleh. Apa yang kan gitu ya. Yang pertama itu memang kalau jalan tuh ya, kadang tuh kalau orang jalan tuh gini dia. Jalan gitu kayak renggang-renggang gitu loh. Oh ya. Nah, kalau di beauty pageant usahakan tuh kayak bener-bener pinggul sama kaki itu harus kayak gini. Kalau jalannya itu harus kayak gini. Oke. Wow. Iya. Kelihatan edel gitu. Oke. Kelihatan Feminim banget gitu ya. Oke. Jadi kaki tuh istilahnya disilang gitu kan? betul. Terus mainin kaki aja sih, yang kakinya nggak mungkin dong kita cuma pose dengan kaki lurus. Yes. Kan nggak mungkin. Di situ bakal banyak gimana caranya kamu putar balik, gimana caranya tangan kamu supaya kelihatan lebih elegan kayak gitu. Oh wow, ini bener-bener detail banget sih. Kalau misalnya kita bicarain ini juga nggak mungkin semalam habis ya kan. Dan kalau boleh tahu nih Cit, dari sisi keluarga melihat, karena kan aku juga tahu kenal banget Cita itu seperti apa gitu. Orang tua pun juga sangat baik dan sangat mendukung gitu kan. Di lain sisi, apakah memang pure mendukung atau mungkin di awal-awal, karena kita tahu juga kalau misalnya di beauty pageant ya as long as you know gitu, ada beberapa orang yang mungkin tidak bisa menerima gitu kan dengan regulasi yang ada. Apakah mama, papa menerima gitu kalaupun anaknya harus mengikuti regulasi yang ada? Oke, pertama-tamanya yang jelas aku tuh setiap mau daftar event gitu ya, Yeah. aku tuh mesti cerita gitu. Aku boleh nggak ikut ajang ini? Nanti itu plusnya aku bisa kayak gini, aku dapat ini seperti itu. Terus yang kedua, ketika mereka mengatakan oh jangan kayak gitu, aku tanyain secara detail dong pastinya. Kenapa aku nggak diperbolehkan? Kalau misalnya alasan menurutku ya alasan yang mereka tuh make sense, aku cocok gitu, aku pasti oke lah. Tapi selama sejauh ini apa yang mereka berikan gitu ya masukannya itu aku cocok, karena kadang aku juga pasti mikir dua kali kan masukan yang udah dikasih sama orang tua, sama keluarga, sama teman-teman pastinya. Jadi akhirnya selalu oh iya ya kalau misalnya aku mau daftar event A, ajang B gitu, aku harus mikir apa sih keuntungan dari ajang itu, Oke. Jadi seperti apa. Oke, jadi lebih memprioritaskan antara apa yang kita akan dapatkan dengan apa yang kita berikan gitu ya. Betul. Kalau misalnya kalian cuma ikut ajang itu cuma karena ya aku pingin seperti dia gitu, nggak bisa sih, karena memang semuanya harus dari dalam diri kalian gitu loh supaya That's it, bener. nanti hasilnya tuh bagus seperti itu. Wah luar biasa sih benar. Dan akhirnya Cita mengikuti ini pun juga atas kemauan sendiri dan orang tua juga sangat plong untuk memberikan dukungan gitu kan. Betul. Dan teman-teman juga sebelumnya udah aku kayak tanyain gitu loh, aku daftar ini kira-kira cocok nggak sih? Dan salah satunya Anda menanyakan kepada saya waktu itu ya. Iya benar. Kalau misalnya waktunya apa sih pendaftaran lagi interview gitu kan pasti aku cerita dong kayak, aduh ini loh kontestan ini kok gini kayak gitu kan, aku sering minder kan ya ke kalian, aku cerita ke kalian. Iya benar. Nah selain emang motivasi dari diri sendiri itu sangat besar, emang sangat berpengaruh besar ya untuk kita bisa mengikuti sebuah ajang, itu juga nggak mudah gitu kan. Selain dari diri sendiri, motivasi terbesar apa Jit yang bisa bikin kamu mau maju gitu? Selain untuk diri sendiri juga ya? Paham. Mungkin karena gini, pasti kita punya haters ya, setiap orang pasti punya haters. Iya. Apalagi kayak dulu zaman SMA pasti itu kan kita kayak geng-gengan. Kalau aku sendiri pasti geng-gengan ya. Oke. Dan antara geng 1 dan geng 2 itu sebenarnya nggak mau kalah kayak gitu loh. Kita kayak sama-sama punya ini kayak gitu kan. Hingga pada titik akhir, pada saat dulu ini cerita dikit ya. Pada Boleh. dulu aku mau UNAS itu tuh aku sempet kayak keluar gitu dari
salah satu grupku gitu loh, karena aku mau fokus ke UNASku, karena nggak bisa dong aku di dalam lingkungan yang sekiranya toksik gitu loh. Dan akhirnya keluar, alhamdulillah juga UN ku juga nggak buruk-buruk banget. Akhirnya aku masuk kuliah tuh aku karena mungkin ketemu orang baru dan itu jaringannya lebih luas, akhirnya aku merasa kayak waktunya gue untuk berubah gitu loh. Gue harus bisa ngejar cita-cita gue kayak gitu. Dan saat kuliah pun aku udah pernah nulis kayak aku nanti 5 tahun ke depan itu harus seperti apa, aku harus bisa dapetin apa kayak gitu sih. Jadi harus ada motivasi, harus ada deadline bahwa beberapa tahun ke depan ini kamu mau ngapain. Oke, jadi lebih ke mungkin kasarannya adalah balas dendam dengan prestasi gitu kan? Karena memang balas dendam yang terbaik adalah dengan prestasi gitu. Iya benar, karena gini, kalau misalnya kita balas dendam dengan kejahatan juga untuk apa? Malah menjelekkan diri sendiri, betul kan? Ya. Nah, tadi Cit menyinggung soal haters nih. Aku penasaran juga dan ini sangat menarik untuk dibahas gitu. Seorang Cita, Farah Citasari, kalau kita tahu banyak sekali idola di luar sana gitu, terutama kaum Adam, ya kan? Ya dong, nggak menutup kemungkinan dan bahkan memang kita nggak bisa pungkiri gitu. Dan apakah justru itu yang membuat haters itu muncul gitu? Apa juga haters ini perempuan atau cowok malah gimana? Memang kebanyakan cewek ya, setahu ya, yang selalu di kelicikan ya. Aku nggak tahu yang cowok ya. Cuman ya itu tadi sih, mungkin memang aku nggak tahu sebenarnya, dan aku kadang juga nggak kenal, tiba-tiba dia kayak ngeliatin aku kayak nggak enak kayak gitu, terus omongannya juga nggak enak. Ya udah sih, jadi aku nggak. Oke, nah itu perlakuan dari haters juga apakah sebatas verbal atau juga perlakuan ini dari Risma juga memberikan semangat loh buat Cita, sabar ya Cit gitu. Gimana Cit bentuk-bentuk iya gimana bentuk-bentuk hating atau hate speech kah atau hate action buat kamu gitu, seperti apa gitu? Untuk sejauh ini semuanya rata-rata memang dalam sosial media aja sih. Live itu pasti aku cuma kayak dengar dari anak-anak teman-teman aku aja. Cuman ya aku juga biasa aja sih, kayak ya udahlah, orang nggak kenal, terus kalau misalnya nantinya dia butuh ya juga pasti datang kayak gitu. Oh mantap, ya bener. Dan Cita juga menanggapi seperti itu kayak gimana sebenarnya untuk bisa terus tidak peduli gitu dengan hate speech gitu. Gimana caranya sih Cit? Karena menurutku mereka tidak membiayai kita, itu yang pertama. Betul, ya. Itu bener, aku setuju. Kita nggak kenal mereka, tapi itu kan ya. Bener banget. Terus kalau yang kedua, kalau misalnya mereka itu kenal sama kita, tapi kita nggak kenal sama mereka tuh ya kayak, ya berarti mereka sebenarnya fans kita gitu loh. Cuman mereka iri gitu loh, iri atau enggak, mereka nggak bisa sama apa yang kita lakuin. Gitu. Jadi mereka hanya bisa ngejudge. Nah bener itu, karena dengan iri satu-satunya jalan terbaik untuk mereka mungkin adalah menjudge gitu kan. Ya betul, akhirnya mereka jadi deket sama kita. Oh gitu, ada nggak sih Cit cerita gitu dari haters menjadi sahabat, ada nggak kira-kira? Sejauh ini sih enggak sih, tapi ada yang kayak dulu kayak sering ngata-ngatain terus tiba-tiba ucapin, wah selamat ya Cita. I see. Oke. Ya, ini kita kalau terusin bisa jadi julid jatuhnya ya, mohon maaf gitu. Tapi yang pasti hikmah dari semua ini adalah walaupun tetap dibenci, tetap juga berproduktif, iya kan? Betul. Nah, tadi kita benar banget. Kita flashback ke Miss Grand Jawa Timur. Buat yang baru join nih teman-teman semuanya, kalau Cita ini adalah seorang Miss Grand Persahabatan Jawa Timur 2019. Dan ini adalah masa-masa jabatan akhir ya Cit, di bulan-bulan akhir ini Cita mungkin akan melepaskan jabatannya, tapi bukan berarti Cita akan berhenti sebagai Miss Persahabatan, karena yang pasti ini juga akan menjadi predikat untuk Cita selamanya pastinya. Nah,
kita mau ngobrolin soal tadi Miss Grand Jawa Timur. Itu apa, Cit? Kegiatan dari Miss Grand Jawa Timur khususnya untuk persahabatan sendiri. Apakah memang mengadvokasikan yayasan tersebut untuk bisa join ke berbagai acara, event, atau seperti apa? Karena aku tahu juga di Instagram Cita banyak banget kegiatan dari Miss Grand Jawa Timur. Oke, sebenarnya sih kita tentang ini ya, kalau misalnya kalian membaca tagline-nya itu sebenarnya memberantasi peperangan gitu loh. Yang dimana kita nggak boleh saling berperang, kita harus hidup damai seperti itu, sama empowering woman. Cuman kalau kemarin itu temaku yang aku dapetin pada saat aku daftar Miss Grand itu tentang keindahan alam Jawa seperti itu. Jadi tahun kemarin sih pas aku kita kayak punya roadshow sendiri yang dimana itu bergilir, nggak mungkin dong satu orang itu aja kan juga nggak enak ya. Iya, benar. Bergilir, kita juga melakukan ini kegiatan amal yang dimana kita fokus dengan anak-anak muda yang mengidap penyakit kanker seperti itu. Oh, sejauh okay. itu aja. Oh ya luar biasa. Oh, untuk keluar kota apa pernah, Cit? Keluar kota pernah, cuman pas itu karena aku berhalangan karena ada kuliah, jadi harus digantikan sama yang lain. Oh, oke. Oh ya, ini kita ngomongin soal netizen dulu yang sedang join. Ada banyak sekali komentar loh di sini ya, teman-teman semuanya. Thank you banget untuk nge-support Cita untuk bisa terus menjalankan tugasnya walaupun jabatannya di bulan ini adalah bulan yang terakhir. Nah, ngomongin soal tadi Cita juga ada namanya personal branding, bener kan? Di dalam pembelajarannya ada personal branding. Kita tahu juga manusia ini kan gak ada yang sempurna ya, Cita. Nah, gimana sih cara, atau mungkin Cita sendiri deh, bagaimana caranya Cita untuk bisa tetap menjaga personal brandingnya Cita gitu, brandingnya Cita seperti apa di khalayak? Oke. Ya. Pertama gini ya, kita harus bisa membedakan mana yang perlu dipublik sama yang tidak perlu dipublik seperti itu. Jadi mana sifat asli kita yang mungkin kita tuh suka ketawa, suka godain, suka jahil kayak gitu, itu nggak perlu ditunjukin di publik gitu loh, karena memang bagus. Sebenarnya memang kita perlu untuk bermuka dua ya, tetapi semuanya ada menurut saya bahwa kayak ngapain hal-hal yang buruk perlu kalian share ke publik gitu loh, mendingan share yang baik-baik aja ke publik. Jadi sebenarnya aku membatasi itu semua sih, makanya kenapa banyak yang tanya kayak di luar kok sombong tapi pas udah kenal ternyata baik kayak gitu. Iya bener, maksudnya gini, karena aku awal-awal juga merasa Cita ini kan ya mungkin nggak cuma Cita sih, I know gitu, tapi ada banyak gitu kan di luar sana yang merasakan hal yang sama. Tapi aku yakin Cita adalah orang yang sangat baik, dan akhirnya bener, Cita adalah orang yang sangat baik. Nah, Cita, aku mau tanya juga dong, kalau misalnya bullying ini kan menjadi sesuatu isu yang sangat sangat rentan terjadi dan sangat sedang marak terjadi gitu. Menurut Cita sebagai Miss Grand Jawa Timur Persahabatan 2019, bullying ini seperti apa? Maksudnya Cita menanggapi hal ini tuh yang seperti apa? Boleh berkomentarkah untuk Cita gimana? Sebenarnya bullying itu udah ada sejak dulu banget ya, dan banyak banget kasus, dan akhirnya kayak bikin hashtag no bullying, no rasis kayak gitu loh. Cuma sebenarnya itu semua tergantung pribadi kita masing-masing, dimana percuma juga kalau ternyata kita ikut-ikutan hashtag no rasis, terus no bullying, ternyata kita sama orang-orang terdekat kita aja kita masih seperti itu gitu loh. Jadi sebenarnya itu semua harus dari kesadaran diri sendiri, baru kita bisa memberikan action pada orang lain seperti itu. Wow, benar sih, karena kita lihat sekarang juga yang sedang terjadi adalah Black Lives Matter gitu kan. Nah, Cita sendiri melihat seperti itu gimana sih kalau boleh tahu? Sebenarnya memang ya pasti kita tahu ya bully itu nggak baik, karena memang kita belum tahu gitu loh orang yang kita bully itu pada saat di luar itu dia tuh udah menghadapi cobaan apa aja gitu loh. Kita nggak pernah tahu. Yang kita tahu adalah ketika kita lihat dia, ya udah kita bully dia kayak gitu kan. Padahal kesehatan mental, kesehatan psikis
setiap manusia itu ada porsinya masing-masing gitu loh. Yang dimana memang cewek itu pasti rentan banget soal Bener. yang namanya baper kayak gitu loh, kayak Iya, bener. baper. Ya, sudah kuadratnya gitu loh, sudah porsinya mungkin ya. Jadi akhirnya dia oke. gampang banget sedih, marah, tiba-tiba bete kayak gitu. Sama kayak cowok kadang juga kayak gitu kan ya. Oh iya, sometimes kita juga gitu. Nggak menutup kemungkinan. Iya, benar, cuman memang kata-kata porsinya aja yang berbeda gitu loh. Yes, Kayak benar. cuma A, sakit hati. Kalau cowok mungkin baru sampai C, dia baru sakit hati kayak gitu. Oke, ya, benar-benar karena semua akan ada porsinya dan kembali lagi ke masing-masing pribadi ya, individunya. Iya bener. Nah, sebenarnya banyak sekali nih pertanyaan yang udah aku siapin sih. Tapi mungkin boleh ya kita beranjak ke teman-teman yang mau bertanya gitu. Tadi ada beberapa yang udah masuk. Teman-teman boleh dong yang mau bertanya atau mungkin tips-tips dari para Cita gitu gimana ya. Ini ada dari Selina Natalia. Kak Cita, gimana cara mengubah mindset untuk tidak insecure terus? Wah, ini luar biasa pertanyaan yang bagus nih. Apakah Selina ini seorang yang gampang insecure atau gimana sih Selina? Atau mungkin ada pengalaman lain gitu kan? Kita nggak tahu. Tapi boleh Cita untuk menjawab tentang ini, silakan. Oke, cara mengurangi insecure ya, mengubah Iya. mindset supaya nggak insecure itu yang pertama. Kalau aku tuh memang orangnya cepet banget buat insecure. Oke. Tapi masuk mudah insecure. Iya. Kalau kalian tahu pasti kan, misalnya aku mau daftar ajang itu pasti aku ngechat kalian kayak, aduh, Yakin nggak ya susah gitu? gitu kan. Itu memang sudah beratnya gitu loh. Iya, memang sangat sudah wajar kok, berat. sangat wajar bener. Betul, karena pasti kita juga pengen nampilin yang terbaik gitu. Betul. Nah, kalau misalnya nanti ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi juga kita takut kayak gitu ya. Cuman bisa menguranginya dengan cara kamu lihat tujuan kamu gitu loh. Tujuan kamu hidup itu untuk apa? Untuk kamu bisa jadi orang sukses. Banyak orang sukses dia itu nggak cantik loh. Banyak orang sukses dia tidak memandang penampilan doang gitu loh. Banyak orang sukses itu karena otaknya dia, meskipun wajahnya ternyata ya ternyata wajahnya pas-pasan. Mungkin banyak orang yang bilang, wah ini jelek, wah orang ini kurang terlalu gemuk kayak gitu. Gak usah gitu, karena semua orang tuh udah cantik dengan porsinya masing-masing. That's it, bener. Dari lahir udah sempurna kayak gitu loh. Terus habis itu yang kedua, bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Mungkin kamu ngerasa mungkin sekarang kamu itu terlalu kurus, kamu kulitnya hitam, tapi coba kamu lihat di luar sana gitu loh. Ada yang kulitnya itu kebakar, habis bekas kebakar, dan dia kepingin kulit normal meskipun hitam kayak gitu loh. Jadi harus banyak bersyukur, harus melihat banyak orang di sekeliling kita di luar sana yang ternyata lebih kekurangan daripada kita. Oke, luar biasa. Itu dia cara untuk tidak mengurangi lah, setidaknya sangat ini ya. Kalau mungkin tidak, karena insecure juga akan ada manfaat di saat yang tepat gitu. Tapi ini bisa jadi cara untuk mengurangi rasa insecure yang berlebihan, karena juga bukan nggak penting, juga nggak bagus untuk berlebihan gitu. Ini ada lagi Cita dari Mas Anugrah dulu aja kali ya. Cita, bagaimana sih caranya untuk membentuk mindset seorang pemenang? Karena yang kita tahu kalau kehidupan ini penuh dengan ujian yang akan membuat kita mudah down. Oke. Silakan. Apa ya? Oke. Kalau aku tuh setiap ikut ajang, kan kita pasti tujuan kan. Tujuan tuh pada saat aku mau daftar seperti ini, aku pasti gini. Aku pingin kerjaanku nanti ke depannya itu lebih enak gitu. Aku pingin aku nanti pada umur sekian aku udah bisa beli ini. Aku pingin orang tuaku bahagia ketika di masa tuanya. Jadi itu tujuan kita. Dan ketika kita punya tujuan yang jelas, ketika kita punya orang-orang terdekat kita, aku punya pacar aku itu tertarik sama aku cuma karena aku cantik gitu. Itu karena dia nggak bersyukur bahwa di luar sana masih banyak orang yang sebenarnya masih cantik, masih jauh lebih baik dari aku, tapi dia cuma mandang aku cuma dari fisik doang. Dan itu sama aja kita kayak akhirnya ngeremehin satu orang kayak gitu loh, paham gak sih? Dengan pola pikir kita seperti itu, akhirnya kita banyak meremehkan orang-orang di luar sana. Bahwa ya seperti yang aku bilang tadi, banyak orang sukses dia itu tidak memandang dirinya
itu pertama dari fisik dulu. Pertama itu Oke. harus dari hati sama kayak gitu loh. Mantap. Ya. Percuma aja. Oke. Jadi kalau misalnya cantik tapi ternyata perilakunya dia, terus dia juga dalam bidang berkomunikasi dengan masyarakat itu juga kurang, ya percuma aja gitu loh. Gak ada yang ditonjolin. Oke. Hati adalah yang utama bagi Cita ya. Karena fisik juga akan mengikuti apa perilaku, apa attitude kita dari dalam diri. Nah, luar biasa. Oke, mungkin bisa menjawab ya insecure-nya Risma gitu. Apakah untuk keadilan sosial bagi seluruh good looking? Enggak, Cita. Enggak, Risma. Tadi Cita udah menjawab ya kalau misalnya tidak hanya untuk yang good looking, karena good looking pun sendiri itu juga sangat relatif gitu. Oke, kita lihat. Oh, tidak ada. Cita, ini juga waktunya udah mulai mepet ya. Terakhir nih, untuk teman-teman semua yang join pada malam hari ini, ada nggak kalimat gitu, 1 kalimat, 2 kalimat untuk memberikan semangat teman-teman, apalagi khususnya di pandemi seperti ini? Boleh kasih semangat buat teman-teman semuanya. Oke, ini mumpung karena kita semua lagi UAS ya, terutama teman-teman saya, termasuk Betul, Anda ya. bener sekali, butuh semangat nih. Iya, apa ya, semuanya tuh pasti bakal berlalu gitu loh. Ini memang kita lagi di masa-masa sulit, dimana kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita pelajari 1 semester kemarin. Akhirnya sekarang ini kita harus belajar secara ekstra, mengerjakan tugas secara ekstra, dan itu semua bakal cepat berlalu. Hanya seminggu kan ya? Amin. Iya, seminggu. Iya, pasti itu semua bakal berlalu. Dan Amin. nantinya kalau ada keindahan di luar sana Oh iya. setelah UAS, ya kan, pastikan ya kalian berlibur, Oke. kalian bertemu sama orang tersayang kalian, seperti itu. Terus untuk yang lain mungkin tetap jaga kesehatan, habis itu tulis mimpi-mimpi kalian. Baik, oke. Apalagi ini kan kan di rumah aja tuh pasti kita punya banyak motivasi supaya nanti pada saat kita keluar dari rumah, kita menghadapi new normal yang sesungguhnya, itu akhirnya kita udah siap sendiri gitu. Oh iya, benar. Oke, Cita sendiri, terima kasih banyak ya udah berbagi cerita banyak sekali malam hari ini. Semangat terus untuk selalu menjalani apa yang telah dipercayakan kepada Cita, walaupun jabatan hanya sementara, tapi aku pasti yakin apapun yang bisa Cita lakukan adalah yang terbaik untuk semuanya. Ya, terima kasih Cahaya. Oke. Dan semoga aku makin sukses dengan karir kamu yang sekarang. Amin, terima kasih banyak. Nah, ini buat yang udah join juga terima kasih banyak ya. Karena waktu dari Zoom sendiri juga sangat terbatas, padahal pingin banget ngomong lebih lama gitu sama Cita. Karena kangen banget loh, jujur. Kangen banget, kita 2 bulan udah gak ketemu ya sama Cita ya. Betul. Nanti Oke. kalau misalnya udah new normal, kita cus ya. Cus, kemana aja? Oke. Ya, dengan protokol kesehatan pastinya. Terima kasih banyak Cita udah mau bantu aku di UAS ya. Ini adalah kegiatan evaluasi akhir semester, teman-teman. Untuk informasi aja, dari mata kuliah Teknik Wawancara dari Ilmu Komunikasi Untak, Fisip Untak Surabaya. Aku Cahaya Ramadhani beserta dengan juga para Cita udah berbagi cerita malam hari ini. Terima kasih. Salam akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Oke, bye.